ketemu lagi sama aku Meliana Katlia Rahmi. Di video kali ini seperti biasa kita bakal cerita-cerita di pertemuan minggu ketiga ya. Pertemuan minggu ketiga mata kuliah teknik produksi film. Kebetulan banget minggu kemarin aku kebagian presentasi dan makalah kita dapat banyak coretan. Nah, sedikit cerita dulu ya. Sebenarnya kita tuh kemarin udah siap gitu, makalah udah rapi semuanya. Tapi karena ada typo sedikit, kita minta tolong ke salah satu anggota kelompok satu buat benerin si tiponya. Nah, setelah beberapa jam dia ngirim ulang tuh. Udah katanya udah selesai, kirim ke grup makalahnya. Dan karena kita udah percaya di grup tuh nggak ada yang buka lagi tuh makalah karena ya udahlah ya mungkin udah semua gitu, karena cuma ngebenerin tipe sedikit aja, sebelumnya udah rapi. Dan pas paginya diperiksa ternyata itu makalah acak-acakan banget, nggak tahu kenapa. Sebenarnya kita pengen banget ya Allah pengen dibenerin karena malu banget kan, udah semester 5 masa sih makalahnya kayak gini gitu. Tapi ya udahlah ya karena ini MK pilihan dan satu kelompok itu kita dari beda kelas, jadi ya udahlah gimana lagi gitu. Dan ya kita hari itu dapat banyak koreksian, banyak coretan. Dan kalau presentasi sih emang kita belum menguasain materi karena di minggu pertama itu kita udah banyak tugas di MK lain, jadi udah keburu habis energi kita buat belajar gitu tuh, udah capek banget karena banyak MK lain yang presentasi di hari itu juga gitu, jadi nggak bisa nguasain materi dengan baik. Dan ya minggu kemarin kita ngebahas tentang mengenali apa sih itu film. Yuk kita bahas di video kali ini. Nah, film adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat menghasilkan film yang baik, maka perlu digunakan nih alat yang baik untuk menghasilkan film yang baik juga. Nah, biasanya alat itu disebut dengan kamera. Oke, yang kedua, film sebagai media komunikasi massa. Emang iya? Kok bisa? Oke, sebelum kita lanjut, aku jelasin dulu nih, apa sih itu media massa? Komunikasi massal juga dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung yang dikirim dari sumber yang melembaga kepada halayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifatnya mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu film realitas sosial. Nah, film realitas sosial ini biasanya bertujuan untuk menggambarkan, mengkritik, ataupun mengungkapkan aspek kehidupan sosial di masyarakat. Dan biasanya di film ini yaitu banyak memunculkan isu-isu ataupun konflik-konflik yang seringkali muncul di kehidupan bermasyarakat. Dan salah satu film yang menggambarkan film realitas sosial yaitu film yang Benyamin Biangkerok ya, karyanya Hanung Bramantyo. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya film ini. Selanjutnya yaitu imajinasi pengantar. Nah, imajinasi pengantar ini elemen penting yang digunakan dalam pembuatan film karena elemen ini dapat mengunggah perasaan, ekspresi penonton sebelum cerita utama dalam film itu dimulai. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis film. Nah, secara umum jenis-jenis film ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ini film dokumenter, yang kedua film fiksi, dan yang ketiga yaitu film eksperimental. Nah, yang pertama itu kan film dokumenter. Nah, film dokumenter ini yaitu film yang menggambarkan kenyataan. Nah, pada dasarnya film dokumenter ini yaitu film yang merepresentasikan kenyataan. Yang artinya film dokumenter ini yaitu menampilkan kembali kenyataan yang ada dalam kehidupan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu film fiksi. Nah, film fiksi ini adalah tokoh, peristiwa, waktu yang direkayasa. Nah, film ini jauh lebih berkembang penceritaannya seperti dongeng. Nah, dan film ini cenderung lebih nyaman untuk dinikmati gitu, cenderung lebih nyaman untuk ditonton. Selanjutnya yaitu film eksperimental. Nah, film eksperimental ini biasa disebut juga dengan sinema eksperimental. Film ini merupakan sebuah metode pembuatan film yang mengevaluasi ulang konvensi sinematik
dan mengeksplorasi bentuk-bentuk non-naratif dan alternatif menjadi bentuk naratif tradisional atau metode-metode pengerjaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah film di Indonesia. Nah, film ini dikenal di Indonesia pertama kali pada tanggal 5 Desember tahun 1900 di Jakarta yang pada saat itu bernama Batavia. Pengenalan film di Indonesia pada saat itu dikenalkan oleh Belanda, yang sebenarnya pada saat itu Belanda sedang melakukan penjajahan di Indonesia. Pemutaran film pertama pada saat itu yaitu film dokumenter, yaitu film yang menceritakan tentang kerajaan, yaitu Ratu Holanda dan Raja Hertog Hendrik di kota Den Haag, Belanda. Pemutaran film pertama pada saat itu dikatakan kurang sukses karena sedikitnya penonton yang datang dikarenakan tiket untuk nontonnya itu terbilang mahal. Karena melihat kesalahan di tanggal 5 Desember kemarin, selanjutnya diadakan pemutaran kembali film yang kedua. Nah, tapi di pemutaran film yang kedua ini karcis dijual lebih murah, yaitu didiskon sampai 75%. Nah, karena untuk menarik para penduduk agar menonton filmnya ini. Oke, mungkin cukup itu aja ya cerita dan juga review materi di minggu ketiga mata kuliah teknik produksi film dari aku. Next, kita cerita dan juga review materi di minggu selanjutnya. Bye-bye!